Selamat pagi saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan di hari Jumat 28 Juli 2023 untuk menghirup segarnya udara di pagi hari ini dan juga menerima berkat rohani dari sorga. Renungan hari ini berjudul Dia yang Menyelesaikan. Kita akan membaca 2 ayat dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 dan 12, demikian bunyinya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Sekitar tahun 80-an, kita mengenal seorang pelukis dan guru gambar yang ternama, yaitu Tino Sidin, yang akrab dipanggil Pak Tino. Pak Tino selalu tampil khas berkemeja batik dan berbaret hitam dengan kuncir di atasnya. Dia terkenal oleh karena acara gemar menggambar di TVRI yang sangat disukai anak-anak di Indonesia. Bahkan banyak orang tua juga senang karena acara itu sangat mendidik anak-anak. Pelukis yang lahir di tebing tinggi Sumatera Utara 25 November 1925 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1995 itu selalu mengajarkan kepada anak-anak bahwa menggambar itu mudah. Menggambar hanya merupakan perpaduan antara garis-garis lurus dengan garis-garis lengkung. Kadang-kadang di acara tersebut ada 1 atau 2 orang anak yang ada di studio yang diberi kesempatan untuk menggambar. Ada anak yang menggambar hanya sebagian kecil dari yang diperintahkan beliau. Ada juga yang menggambar sesuatu yang kelihatannya sudah selesai, tapi ternyata masih kurang di sana-sini. Menariknya, Pak Tino tidak pernah menunjukkan rasa tidak senang, tetapi selalu menyelesaikan gambar anak-anak tersebut dan hasil akhirnya sangat bagus. Di samping itu, Pak Tino tidak pernah menganggap gambar anak-anak itu jelek. Bahkan pada akhir setiap acara, beliau selalu menunjukkan gambar-gambar yang dikirim oleh anak-anak dan memberikan komentar khas yang sangat singkat, namun memberikan motivasi yang besar. Bagus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Pak Tino terhadap anak-anak itu bisa menjadi gambaran tindakan Tuhan terhadap kita orang percaya. Sebagai orang percaya, kita harus melakukan berbagai macam pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan tersebut berkaitan dengan pertumbuhan pribadi untuk mencapai kedewasaan iman. Juga berkaitan dengan perkembangan tubuh Kristus dan berkaitan dengan pelebaran kerajaan Allah. Yang perlu kita yakini adalah Tuhan sangat menghargai setiap hal yang kita lakukan untuk menunaikan tugas panggilan tersebut. Sekalipun kita tidak bisa melakukan dengan baik atau tidak bisa menyelesaikannya, asal kita melakukannya dengan tulus dan dengan motivasi yang benar, maka Tuhan akan menerimanya. Tuhan akan berkata kepada kita, bagus. Dan bagian yang tidak bisa kita selesaikan, Tuhanlah yang akan menyelesaikannya. Bagian yang tidak sempurna kita kerjakan, Tuhanlah yang akan menyempurnakannya. Untuk itu, janganlah berputus asa apabila saudara mengalami kegagalan di dalam menjalani kehidupan iman saudara. Tetapi teruslah berjuang. Jangan jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman, dan jangan pernah berhenti untuk bersaksi kepada mereka yang belum mengenal Tuhan yang benar. Rasul Paulus mengingatkan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Kunci keberhasilan kita dalam menunaikan tugas panggilan Tuhan tersebut
terletak pada kualitas persekutuan kita dengan Tuhan. Karena itu marilah pagi hari ini kita memeriksa ulang sejauh mana persekutuan kita dengan Tuhan. Sudah begitu erat, akrab, menyatu, atau masih jauh? Itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Karena itu marilah pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Secara pribadi kita menceritakan kondisi persekutuan kita dengan Tuhan dan mintalah Roh Kudus memulihkan persekutuan kita dengan Tuhan agar kita selalu mendekat kepada Tuhan. Mari silahkan saudara berdoa masing-masing dengan kata-kata saudara sendiri yang keluar dari hati yang tulus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.